Kali ini, Kuarsa Channel mempersembahkan drama audio spesial Ramadan dengan judul Indahnya Berbagi. Naskah disusun dan ditulis oleh Rika Yuniarsari. Editor dan penata musik Rika Yuniarsari. Drama audio ini dimainkan oleh para pemain: Sinta sebagai Felin, Baihaki sebagai Aldo, Fauzan sebagai Bilal, Aprilia sebagai Sheila, Rido dan Firsa sebagai anak-anak panti, Rafika sebagai ibu pengurus panti, dan pembawa cerita Cahaya Risma. Aroma kolak pisang dan gorengan hangat menyeruap dari dapur, menjadi pertanda waktu berbuka puasa yang akan segera tiba. Di tengah kesibukan itu, Felin menyadari hanya putranya Bilal yang sigap membantunya di dapur, sementara putrinya Sheila tenggelam dalam dunianya sendiri. Bilal, tolong ambilin toples kurma ya nak. Ada di lemari atas. Oke bu, hati-hati ya bu. Itu panci kolaknya panas. Iya sayang. Terima kasih ya sudah ngingetin. Gelasnya sekalian aku tata ya bu. Boleh. Tolong ya. Ibu mau panggil adikmu dulu. Felin berjalan ke ruang keluarga, tempat Sheila berbaring di sofa. Sheila, nontonnya udahan dulu ya nak. Sebentar lagi ayah pulang loh. Aduh, Bu, sebentar lagi. Ini lagi seru banget. Episode barunya keluar. Sayang, lihat deh kakakmu. Sejak tadi bantu ibu. Ayo, kita siapkan meja makannya bersama-sama. Mumpung bulan puasa loh, kan dapat pahala juga. Tapi kan Sheila juga puasa, Bu. Capek. Justru karena puasa, kita harus banyak sabar dan berbuat baik. Ayo, simpan dulu tabletnya. Gak mau. Nanti videonya keburu lewat. Tepat pada saat itu, terdengar suara mobil masuk ke garasi, diikuti salam dari pintu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, wangi banget. Buka pakai apa hari ini kita, Bu? Ada kolak sama risoles, kesukaannya anak-anak. Makasih ya, jagoan ayah. Sudah bantu ibu. Sama-sama ya. Adik masih main HP, Bu? Begitulah ya. Anak itu. Ya sudah, ayah ganti baju dulu, ya. Saat adzan maghrib akhirnya berkumandang, Sheila baru muncul dari balik sofa. Dengan rambut acak-acakan, ia langsung duduk dan menyambar gelas es teh manis. Berdoa dulu, Sheila.
Sheila berhenti sejenak, memutar bola matanya, lalu menenggak minumannya. Setelah itu, matanya tertuju pada piring kecil yang ada di tengah meja. Hanya ada 3 buah risoles di sana. Dengan gerakan cepat, tangannya menyapu ketiganya ke piringnya. Hening. Aldo meletakkan sendoknya. Felin berhenti mengaduk kolak. Sheila, kamu sengaja. Sengaja apa? Ini kan kesukaan aku. Cuma ada 3 kok. Ayah tanya kamu sengaja ambil semua. Ya kan aku yang ngeliat duluan. Kan bisa dibagi sayang. Ayah dan kakak kan juga mau. Udah Bu, iya, nggak apa-apa kok. Aku bisa makan pastel. Masih ada kan Bu? Bukan masalah pastelnya, Kak. Ayo, kembalikan. Kembalikan itu ke piring tengah sekarang. Gak mau. Ini punyaku. Udah ya, udah. Nanti makannya nggak enak. Biarin aja. Selalu begini. Selalu kamu belain. Suasana di meja makan menjadi sangat canggung. Tak ada obrolan, hanya suara dentingan sendok yang terasa menusuk keheningan. Malam itu, setelah anak-anak masuk ke kamar, Felin menghampiri Aldo yang berdiri di balkon. Sudahlah ya. Jangan terlalu difikirin. Namanya juga anak-anak. Anak-anak, Bu. Nanti dia bukan anak-anak lagi. Kalau sedari kecil aja sudah begini, nanti gedenya mau jadi apa? Mungkin aku yang terlalu manjain dia. Bukan cuma ibu, aku juga. Kita berdua yang salah. Kita udah terlalu sering bilang ya udah nggak apa-apa cuman biar nggak ribut. Dan sekarang lihat hasilnya. Terus kita harus bagaimana ya? Aku bingung. Kita harus kasih dia tamparan. Bukan tamparan fisik, tapi tamparan kenyataan. Biar dia lihat di luar sana, nggak semua hal dia bisa dapatkan cuma dengan merengek. Memasuki hari kelima Ramadan, Bilal nampak sibuk di kamarnya dengan sebuah celengan kaleng bekas biskuit. Sementara Sheila yang curiga sejak kemarin mengintip dari celah pintu. Kak, lagi ngapain? Lagi nabung. Nabung buat apa? Banyak banget kelihatannya. Pasti mau beli mainan baru ya? Kakak mau beli apa? Bukan buat mainan. Terus buat apa? Kok main rahasia-rahasiaan? Mending uangnya buat beli skin game baru atau jajan es krim di depan. Panas-panas gini kan enak. Ini lebih penting daripada es krim Sheila. Lebih penting apa kalau bukan mainan? Pasti sesuatu yang mahal. Kakak sengaja kan biar Sheila nggak tahu? Biar Sheila nggak minta? Nanti juga Sheila tahu kok. Puncaknya terjadi pada sore itu, saat Felin mengajak mereka ke supermarket untuk belanja kebutuhan dapur. Tepat di dekat pintu masuk, sebuah boneka beruang besar edisi terbatas dipajang dengan pita cantik. Mata Sheila langsung terkunci ke boneka itu. Ibu, lihat. Sheila mau boneka itu. Harus yang itu. Sheila, astagfirullahaladzim. Jangan lari-lari nak. Boneka lagi. Kan di rumah sudah banyak sekali. Sampai-sampai lemarinya nggak muat. Tapi ini beda, Bu. Ini edisi terbatas. Lihat, bulunya lembut sekali. Harganya juga pasti terbatas. Nak, mending uangnya kita buat beli daging ayam aja. Sama buat beli kue lebaran. Tapi Sheila
Sheila mau. Ibu kan bilang kalau puasa itu biar jadi anak baik, nanti dapat hadiah. Sheila sudah puasa 5 hari, nggak pernah bolong. Jadi Sheila mau hadiahnya sekarang. Sayang, dengarkan ibu. Hadiah puasa itu adalah pahala dari Allah, bukan boneka. Kalau Sheila jadi anak yang baik, sabar, dan tidak egois, itu baru hadiah yang hebat. Pokoknya mau. Kalau nggak dibeliin, besok Sheila nggak mau puasa lagi. Sila, jangan begitu sama ibu. Kasihan ibu. Kakak diam saja. Kakak kan enak punya banyak uang di celengan. Justru itu, nanti kalau uang di celengan kakak sudah cukup, kita beli boneka itu sama-sama ya. Tapi Sila harus sabar dan puasanya ndak boleh batal. Tuh kan benar. Kakak nabung buat beli mainan sendiri. Nggak usah pura-pura baik. Kakak sengaja kan mau pamer di depan ibu, biar dibilang anak baik, biar uangnya kakak pakai sendiri. Kakak pelit. Bukan begitu Sila. Kakak menabung bukan untuk... Sila, sudah cukup. Sikapmu sudah keterlaluan ya. Minta maaf sama kakak dan ibu. Gak mau. Sheila nggak salah. Yang salah kakak. Baik. Kalau begitu, tidak ada boneka. Tidak ada jajan. Kita pulang sekarang. Sepanjang perjalanan pulang, hanya isak tangis Sheila yang terdengar di dalam mobil. Ia menangis bukan karena menyesal, tapi karena keinginannya tidak terpenuhi. Dari sudut matanya, ia menatap tajam ke arah Bilal yang duduk diam di sebelahnya, seolah-olah ini adalah kesalahannya. Akhir pekan itu, Felin dan Aldo tetap pada rencana mereka. Pagi-pagi sekali, Felin sudah mengetuk pintu kamar Sheila. Sheila, ayo bangun nak, sudah pagi. Ngapain sih Bu? Masih ngantuk. Kita mau ke panti asuhan. Kan ayah sudah bilang dari kemarin. Ayo, bangun, mandi, terus siap-siap. Gak mau. Aku gak mau ikut. Di sana pasti kotor. Gak ada mainan bagus juga. Aku di rumah aja. Gak ada penolakan. Sheila, kamu harus ikut. Cepat mandi dan siap-siap. Ibu tunggu di bawah. Pokoknya gak mau. Kita ke sana untuk berbagi, bukan mau main-main. Sheila, dengerin ibu. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mandi dan siap-siap. Kalau kamu gak turun juga, fasilitas kamu di rumah ini ibu sita. Gak ada tablet, gak ada TV, gak ada mainan selama sebulan. Faham kamu? Terdengar gumaman kesal dari balik selimut. Beberapa menit kemudian, dengan langkah diseret-seret dan wajah super cemberut, Sheila keluar dari kamar menuju kamar mandi. Setelah siap dengan pakaian yang dipilihkan ibunya, ia langsung turun ke bawah. Tanpa sepatah kata pun, ia langsung masuk mobil, lalu membanting pintunya keras-keras. Setibanya mereka di panti asuhan yang sederhana, puluhan anak menyambut mereka dengan senyum ramah. Bilal langsung mengeluarkan mobil-mobilan lamanya dari tas. Wah, keren banget mobilnya. Ini buat kalian semua. Ayo kita main bareng. Sheila sebaliknya, ia berdiri seperti patung di dekat pintu sambil memeluk atasnya. Dan dia menatap jijik ke arah lantai yang agak berdebu dan dingin, yang catnya sudah mengelupas di sana-sini. Ibu, ini tempat apaan sih? Kotor. Aku gak mau masuk ah. Shh, sudah, jangan bicara begitu. Ayo masuk. Hai kak, bajunya bagus banget. Jangan pegang. Nanti kotor. Sheila,
Saat waktu berbuka tiba, mereka semua duduk di lantai beralaskan tikar. Takjilnya sangat sederhana, hanya ada beberapa potong kue basah dan teh hangat di gelas plastik. Loh, makanannya cuma ini? Gak ada es buah? Ayam goreng juga gak ada? Aku gak suka makanan ini, Bu. Sheila, syukuri apa yang ada. Lihat teman-temanmu yang lain. Mereka makan dengan senang. Sudah, kamu jangan ngeluh ya. Tapi aku gak suka. Kakak, kalau lapar, makan punya aku aja. Aku masih ada satu kok. Sheila langsung terdiam menatap anak itu, lalu menatap kue di tangannya. Tiba-tiba, ia merasa sangat malu pada dirinya sendiri. Puncaknya terjadi saat ia tak sengaja mendengar obrolan pengurus panti dan Felin di teras, saat ia mau menyusul ibunya dan merengek minta pulang. Anak-anak di sini, walau hanya dapat 1 biskuit aja, udah senangnya bukan main, Bu. Apalagi kalau lebaran nanti. Ketika dapat opor ayam dan makanan enak yang lain, pasti mereka senang sekali. Ya, Ibu tahu sendiri gimana kondisi kami di sini. Jadi, mereka bisa makan enak, ya hanya 1 tahun sekali, Bu. Ya Allah, sesederhana itu ya Bu kebahagiaannya mereka. Betul sekali, Bu. Ketika mereka dapat makanan enak dan baju baru pas waktu lebaran, udah seperti mimpi bagi mereka. Setiap kata dalam obrolan itu terasa seperti tamparan keras bagi Sheila. Ia langsung teringat bagaimana saat ia sering membuang makanan hanya karena tidak suka. Bagaimana saat ia menangis meraung-raung meminta boneka mahal padahal sudah punya puluhan. Dunianya yang serba ada dan nyaman tiba-tiba terasa sangat egois dan salah. Malam itu, Sheila sama sekali tidak bisa tidur. Bayangan wajah tulus anak laki-laki yang menawarinya kue dan suara ibu panti terus berputar di kepalanya. Ia memeluk lututnya di atas tempat tidur, menangis sesenggukan dalam diam. Paginya, dengan mata bengkak, ia membuka lemarinya. Tanpa pikir panjang, ia mengambil kotak boneka barunya yang paling ia banggakan, beberapa gaun terbaiknya, dan celengan ayamnya yang terasa berat. Dengan langkah ragu, ia berjalan ke kamar Bilal sambil mengetuk pintu pelan. Kak, Masuk. Sheila, lagi ngapain? Kak, ini buat mereka, buat anak-anak panti yang kemarin. Loh, seriusan? Itu kan boneka kesayangan kamu. Aku salah, Kak. Aku egois banget, jahat. Kakak gak pelit. Aku yang jahat. Maafin aku, Kak. Maafin aku. Udah gak apa-apa Sheila. Kakak maafin. Kakak gak marah kok. Cuma sedih aja kita jadi diem-dieman gini. Tuh lihat, kakak ngumpulin uang ini buat mereka. Rencananya mau beliin baju lebaran dan makanan enak. Uang tabunganku boleh digabung sama punya kakak nggak? Iya, boleh banget dong. Kalau digabung, kita bisa beli lebih banyak lagi buat mereka. Ide bagus, Sel. Tanpa mereka sadari, Felin dan Aldo mengintip dari celah pintu. Felin menutup mulutnya, menahan tangis haru. Sementara Aldo merangkul bahunya sambil tersenyum bangga.
Menjelang lebaran, mobil mereka penuh sesak. Bukan hanya sembako dari Aldo dan Felin, tapi juga puluhan kotak makanan yang berisi ketupat, opor ayam, dan beberapa kue kering, hasil tabungan Bilal dan Sheila. Sayang, kamu yakin mau kasih boneka beruang ini? Yakin, Bu, ada yang lebih butuh daripada aku. Hai, ini buat kamu. Ini beneran buat aku, Kak. Boneka sebagus ini. Iya, itu buat kamu. Maafin aku ya soal yang kemarin. Makasih banyak, Kak. Makasih banyak. Melihat senyum dan berbinar mata anak itu, Sheila merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Sebuah perasaan bahagia yang jauh lebih enak daripada saat ia mendapatkan mainan baru. Saat mereka hendak pulang, di bawah langit senja terakhir Ramadan, Sheila menggandeng tangan Bilal. Kak, makasih ya. Makasih buat apa? Udah ngajarin aku artinya berbagi. Kita kan belajar bareng-bareng, Dek. Alhamdulillah, Ibu bangga banget sama kalian berdua. Ini hadiah lebaran yang paling indah buat ibu sama ayah. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah menemukan arti indahnya berbagi yang sesungguhnya. Demikianlah drama audio spesial Ramadan dengan judul Indahnya Berbagi. Sampai jumpa.